Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Melayu takkan Melayu dalam dunia. Sekali ini kita jumpa lagi untuk membahas tentang kenapa sekarang ni ada dua Riau. Satu Kepulauan Riau, kampung halaman kami, dan kemudian Riau. Saya membuat video ni kerana ternyata banyak yang silap tentang Kepulauan Riau dan Riau. Ada yang menyangka bahawa Kepulauan Riau dan Riau berada dalam satu provinsi. Dan ada juga yang betul-betul tak tahu. Jadi, untuk meluruskan hal ini, saya akan bercerita sikit tentang background pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Saya start bercerita dari tahun 1911 ketika Kerajaan Riau Lingga akhirnya dikalahkan oleh Kerajaan Belanda, dan Kerajaan Riau Lingga secara otomatis berada di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda dan diperintah langsung oleh Belanda pada tahun 1913. Sedangkan kehancuran Kerajaan Riau Lingga itu terjadi pada tahun 1911. Kemudian, ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kerajaan Riau Lingga ini belum masuk ke dalam kekuasaan Indonesia. Pada tahun 1949, pada bulan Desember, barulah Kerajaan Riau Lingga ini ataupun sisa bekas Kerajaan Riau Lingga ini akhirnya masuk ke dalam kekuasaan Indonesia. Kemudian tahun 1950 sampai 1957, kawasan Riau ini termasuk dalam kawasan pemulihan dan sempat bersama-sama dengan Bangka Belitung membuat satu federasi untuk berada di dalam Republik Indonesia Serikat. Tetapi kerana pemerintahan berubah menjadi Republik Indonesia pada tahun 1950, maka Federasi Bangka Belitung dan Riau ini dibubarkan. Okey. Kemudian selepas tahun 1957, setelah seluruh cerdik pandai di Riau berjuang untuk membentuk satu provinsi tersendiri terpisah dari Provinsi Sumatera Tengah yang beribu kota di Bukit Tinggi, yang sekarang Bukit Tinggi merupakan kawasan provinsi daripada Sumatera Barat. Pada tahun 1958 akhirnya terbentuk Provinsi Riau yang beribu kota di Tanjung Pinang. Tetapi 1 tahun kemudian, dengan berbagai macam alasan, akhirnya ibu kota Provinsi Riau berpindah ke Pekanbaru. Okey, catat, pada tahun 1959 ibu kota Riau berpindah ke Pekanbaru. Tetapi setelah perjalanan panjang Provinsi Riau, karena Kepulauan Riau sendiri, kampung halaman kita, diletakkan dalam status kabupaten ataupun dalam bahasa Inggerisnya macam distrik lah. Jadi provinsi ini bahasa Inggrisnya province, kemudian kabupaten adalah distrik. Jadi Kepulauan Riau pada saat itu, semenjak ibu kota Riau berpindah dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, maka status kita menurun dari kawasan ibu kota menjadi kawasan distrik. Kerana merasa terjadi banyak ketimpangan sosial ekonomi, maka para pejuang dari Kepulauan Riau berjuang untuk membentuk satu provinsi baru. Tersebutlah nama pembesar Kepulauan Riau, iaitu Bapak Huzrin Hud, yang berjuang susah payah bersama sahabat-sahabat beliau dan para pejuang Provinsi Kepulauan Riau yang lain untuk membentuk provinsi baru ini. Alhamdulillah, 24 September 2002 disetujuilah pembentukan provinsi yang baru, iaitu Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian disahkan pada tanggal 1 Juli 2004 sebagai provinsi ke-32 di Indonesia. Dengan demikian, sahlah Kepulauan Riau berdiri sendiri menjadi provinsi sendiri dengan ibu kota Tanjung Pinang. Tetapi di daratan sana, karena memang di daratan sana telah menggunakan nama Riau itu dengan beribu kota Pekanbaru, sedangkan kita mendirikan provinsi baru, tak mungkin kita nak makan nama Riau lagi. Itu sebabnya akhirnya kita tambah dekat depannya kepulauan. Pun itu menggantikan nama daripada Kabupaten Kepulauan Riau. Kemudian kita jadi provinsi, kita menggunakan Provinsi Kepulauan Riau. Yang penting yang untuk saya sampaikan di sini adalah, kalau kita bercakap tentang menggunakan background history ataupun background sejarah, kalau kita bercakap tentang kerajaan Johor Riau, bercakap tentang kerajaan Riau, bercakap tentang kerajaan Riau Lingga, maka itu sebenarnya kalau secara geografis sekarang tempatnya ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Jadi bukan di Provinsi Riau yang sekarang beribu kota di Pekanbaru. Video ini sebenarnya sangat menjelaskan untuk benda-benda inilah. Kerana secara background history, tidak pernah ada nama kerajaan Riau di daratan sana yang sekarang beribu kota di Pekanbaru. Sedangkan di Kepulauan Riau inilah secara historisnya letak kerajaan tadi yang saya bilang, selepas kerajaan Melaka hancur, berdiri kerajaan Johor Riau.
berdiri kemudian Kerajaan Riau, kemudian berdiri Kerajaan Riau Lingga. Itu semuanya berada di Kepulauan Riau. Dan juga yang penting, yang tak kalah pentingnya adalah untuk meluruskan lagi bagi pemerhati sejarah, pemerhati budaya, ataupun orang-orang yang nak berkunjung ke makam para pembesar-pembesar sultan dan raja, ataupun yang di Pertuan Muda, nak berkunjung ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Riau. Kalau dia jumpa di buku sejarah, dia tengok Riau. Tapi kalau sekarang, kita menggunakan nama Kepulauan Riau, macam yang sudah saya bahas tadi. Okey, pertama, Raja Haji Fisabilillah, beliau yang berjaya memenangi Perang Riau menghadapi Belanda. Kemudian sayangnya perang ini terkandas di mana di Teluk Ketapang. Teluk Ketapang sekarang kawasan daripada Malaysia. Beliau wafat ataupun gugur di sana sebagai Fisabilillah. Dan Raja Haji Fisabilillah sekarang makamnya terletak di Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Ali Haji yang terkenal menuliskan Gurindam, menuliskan berbagai macam syair-syair yang lain. Raja Ali Haji sendiri merupakan cucu daripada Raja Haji Fisabilillah. Dan makam Raja Ali Haji terletak di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Okey, sudah dua hal. Kalau nak tengok makam Raja Haji Fisabilillah dan nak tengok makam Raja Ali Haji, silakan berkunjung ke Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Untuk tempat objek wisata, yang paling pentingnya, dekat sini ada Gunung Daik Bercabang 3 yang selalu ada di pantun tersohor di seluruh tanah Melayu. Jangan silap lagi, Gunung Daik Bercabang 3 ini letaknya di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kalau dari Tanjung Pinang tu nak ke Daik macam 3,5 jam dah sampai di Daik. Dan dapatlah tengok Gunung Daik secara langsung. Okey, saya rasa itu je video singkat saya. Saya harap kawan semua dapat faham selepas ni dan jangan tersilap lagi. Jadi sekali lagi kalau nak berkunjung ke Gunung Daik, silakan datang ke Kepulauan Riau. Nak berziarah ke makam pembesar kita Sultan Mahmud, silakan datang ke Daik. Untuk datang ke pembesar kita yang lain macam Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Haji, Daeng Marewah, silakan datang ke Provinsi Kepulauan Riau. Semoga video ini dapat meluruskan semula berbagai macam kesilapan yang terjadi pada zaman ini. Mudahan juga video ini bermanfaat bagi kawan saudara semua sesama Kepulauan Riau. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam video ini, ada salah pengucapan atau ada pihak-pihak yang tersinggung, saya minta maaf. Saya cuma nak meluruskan apa yang memang saya rasa harus diluruskan. Okey, demikian video ini. Salam satu Melayu, takkan Melayu hilang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.